pun jadi. Baik, Bapak Ibu sudah direkod, silahkan kita mulai perkuliahan kita. Oke. Saya Pak Burhanuddin. Saya. Oh ya. Iya, moderatornya Vina, Pak. Moderator atau? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Yang pertama kita memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baik, saya sebagai moderator mungkin langsung memberikan kepada Ibu Helviansa menyampaikan Helvi Nasyam Batubara, maaf, untuk menyampaikan makalahnya, presentasinya. Ya, terima kasih Pak Burhanuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Jumat berkah ini, izinkan Vina mempresentasikan makalah Vina yang berjudulkan Metode Penelitian Kuantitatif. Pendahuluan, banyak sekali bentuk dan cara penulisan karya ilmiah yang kita temui. Bentuk luasnya bisa berbeda, namun jiwa dan penalarannya adalah sama. Atas dasar itu, yang paling penting adalah bukan mengetahui teknik-teknik pelaksanaannya, melainkan memahami dasar pemikiran yang melandasi. Pemilihan bentuk dan penulisan merupakan masalah selera dan preferensi program maupun lembaga dengan memperhatikan berbagai faktor. Siapakah pembaca tulisan dan dalam rangka kegiatan ilmiah apa yang disampaikan. Hal ini dilakukan supaya pembaca mempunyai persamaan persepsi terhadap istilah ataupun terminologi yang berkaitan dengan penulisan karya ilmiah. Suatu penelitian ilmiah dapat menggunakan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif. Pendekatan kuantitatif menggunakan alat uji statistik maupun matematik yang sering disebut sebagai analisis deskriptif kuantitatif, sedangkan pendekatan kualitatif lebih mendasar pada penalaran logis, pemahaman intervensi terhadap objek penelitian. Pengertian penelitian kuantitatif adalah merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifiknya adalah sistematis, terencana, terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitian. Definisi lain menyebutkan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasil. Demikian pula pada tahap kesimpulan, penelitian akan lebih baik bila disertai dengan gambar, tabel, grafik, atau tampilan lainnya. Selanjutnya, ada di sini seperti diagram. Kalau dia kuantitatif itu yang tujuannya itu menguji teori. Masalahnya ada yang satu variabel, deskriptif itu satu variabel, hubungan pengaruh dua variabel atau lebih, perbandingan. Angka, instrumen tes atau angket dia berhubungan dengan statistik. Kalau dia udah kuantitatif berarti penelitian itu berhubungan dengan angka-angka. Ada beberapa jenis penelitian di sini. Jenis-jenis penelitian kuantitatif adalah, pertama adalah penelitian kuantitatif deskriptif, merupakan penelitian yang berusaha mendisiplinkan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang telah berlangsung. Contohnya misalnya pengaruh kualitas layanan restoran Padang terhadap kepuasan pelanggan. Jadi ada pengaruh antara antara pelayanan pramusajinya dengan kepuasan pelanggan itu. Kalau dia penelitian deskriptif. Terus kedua,
penelitian kausal kooperatif. Penelitian ini yang dilakukan untuk membandingkan suatu variabel antara subjek yang berbeda dan menemukan hubungan sebab akibat tanpa memberi perlakuan terhadap variabel yang telah Anda sebutkan. Contohnya misalnya menganalisis mahasiswa yang memang dia masuk organisasi dan mahasiswa yang tidak masuk organisasi, seperti apa pengaruh. Contohnya misalnya menganalisis faktor-faktor penyebab lamanya mahasiswa yang ikut organisasi dengan yang tidak ikut organisasi. Itu dia kalau di kausal kooperatif. Yang ketiga, itu penelitian kuantitatif korelasi. Korelasi itu hubungan, adalah suatu penelitian untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa ada upaya mempengaruhi variabel tersebut sehingga tidak terdapat manipulasi variabel. Contohnya hubungan antara pendidikan keluarga dalam sikap rasa hormat. Misalnya ada hubungan antara pendidikan dalam keluarga itu terhadap sikap anak siswa di sekolah gitu. Jadi korelasi itu adalah penelitian hubungan gitu. Terus yang keempat adalah penelitian survei. Di sini kalau penelitian survei itu dengan menggunakan pertanyaan terstruktur sistematis yang sama kepada banyak orang untuk kemudian semua jawabannya diperoleh peneliti, dicatat, diolah dan dianalisis. Pertanyaan yang biasanya disebut kuesioner. Jadi ada beberapa pertanyaan di situ. Bagaimana ada pertanyaannya dijawab gitu. Ada variabel-variabel yang berhubungan dengan judul yang misalnya kalau dia kuantitatif, kalau dia survei itu contohnya minat siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tari, olahraga atau apa. Jadi ada itunya, ada hubungannya, korelasi seperti apa gitu. Terus kalau kuantitatif survei. Terus di sini ada lagi yang kelima, eksperimen. Nah, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan dari suatu perlakuan yang diberikan secara sengaja oleh peneliti. Sejalan dengan ini ada beberapa, kalau dia penelitian eksperimen itu contohnya pengaruh pemberian hukuman terhadap disiplin siswa gitu. Ada pengaruh antara hukuman dan disiplin siswa itu seperti apa. Terus yang keenam, penelitian tindakan. Kalau penelitian tindakan itu suatu bentuk penelitian refleksi diri melalui tindakan nyata dalam situasi yang sebenarnya. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi proses dan pemahaman tentang praktik-praktik pendidikan secara utuh, mengembangkan profesional dan meningkatkan hasil kegiatan. Jadi kalau di penelitian tindakan kelas ini sebelum dan sesudah gitu Bapak Ibu ya. Maksudnya di bulan ini misalnya di pertama kalinya itu belum ada infokus. Jadi setelah 3 bulan pembelajaran itu ada infokus. Jadi bagaimana pengaruh, bagaimana tindak lanjutnya, ada tidak gitu kan. Terus di sini ada lagi hal-hal yang dibutuhkan oleh peneliti itu harus memiliki sikap objektif, harus bersikap terbuka, memiliki sikap ingin tahu, memiliki wawasan. Sebagai peneliti ilmuwan juga dituntut memiliki kemampuan, itu memiliki wawasan yang orang yang memiliki wawasan, memiliki kemampuan kritik, dapat berpikir sistematik. Peneliti harus memiliki kemampuan mencipta karya, harus selalu menemukan atau membuat penemuan-penemuan baru. Peneliti juga harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan mempengaruhi pihak lain dengan komunikasi itu. Mampu mengenal dan merumuskan masalah dengan baik. Peneliti mampu melihat suatu masalah dan konteks yang luas karena suatu masalah biasanya tidak berdiri sendiri. Cukup sekian persentase dari makalah saya kembalikan ke Pak Burhanuddin.
Pak, belum hidup Pak Burhanuddin, masih nggak kedengaran Pak suaranya Pak. Ini udah dengar, Bu? Ya udah Pak. Terima kasih kepada Ibu Vina yang sudah menyampaikan hasil dari presentasinya. Jadi kawan-kawan atau Ustadz dan Ustadz yang sudah mempersiapkan pertanyaannya mungkin langsung kami persilakan. Pak Saripudin, Ustadz Saripudin, Ustadz Ali. Boleh, Dulu, Ustadz. Boleh Bapak Ibu, mau sepengetahuan Pina nanti Pina jawab. Ya Pak Saripudin. Ya, sebentar ya. Bukan menyudutkan ini. Kita berbagi ilmu. Gitu berbagi ya. ilmu Pak, berbagi ilmu Pak. Ya. Bentar, saya pikir dulu nih. Saya baca balik. Soalnya tadi kurang ini agak cepat-cepat kali sih, Ibu Elvina tuh. Boleh Pak, boleh. Baik, Bu Pina. Iya Pak. Mohon maaf, tadi kami ada beberapa orang salah masuk. Iya Pak, maaf. Nggak Pina angkat teleponnya, soalnya tadi lagi presentasi Pak. Maaf Pak. Kami pikir belum buka ini kan. Iya Pak. Jadi makanya saya nggak dengar penyampaian Ibu. Tapi ini Bu, Ya. kalau Ibu tahu perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif. Ya, kuantitatif ini yang paling mendasar apa ini perbedaannya? Terima kasih Bu Pina. Oke Pak. Pina jawab sekarang Pak Burhan. Nunggu Pak Saripudin. Ada pertanyaan masih Pak? Oke, siap. Nah, saya satu ditinggalin satu nanti. Gak apa-apa, didahului yang lain nggak masalah. Cuma saya masih mencatat sih. Oke, Bu Vina mungkin bisa menjawab dulu pertanyaan dari Ustadz Yazid. Oke, ya terima kasih Pak Burhan. Pertanyaan dari Pak Yazid itu paling mendasar di penelitian kuantitatif ya Pak ya. Ini sepengetahuan Pina ya Pak. Perbedaan antara kuantitatif dengan kualitatif. Jadi kalau dia kuantitatif itu otomatis kita connect itu pasti dia berhubungan dengan angka-angka. Sedangkan kalau dia kualitatif, otomatis di situ adalah wawancara untuk mendapatkan apa yang kita maukan di situ. Kalau dia kuanti, itu misalnya ada angket gitu, ada angketnya, disebar angket, terus rumus-rumusannya, biasanya kan kalau di S1 ataupun di S2 itu biasanya pakai rumus besar, R kuadrat sama dengan N akar dari berapa gitu. Terus mencari median, modus, populasi, sampel. Kalau dia di kuantitatif. Sedangkan kalau di kualitatif itu tidak ada pada dasarnya dia wawancara, misalnya wawancara ke sekolah bagaimana kinerja guru di sini. Tapi kalau dia kuantitatif dia mempengaruhi sesuatu dan selalu berhubungan dengan angka-angka gitu Pak Yazid. Sepengetahuan Pina ya Pak. Saya mau meneliti umpamanya, Ibu. Ya. Ibu menyarankan lebih mudah mana ini, kualitatif atau kuantitatif ini, Bu? Pina jujur di S1 Pina pakai kuantitatif, di S2 Pina pakai kualitatif. Jadi Pina kelabakan di kualitatif karena orang-orang yang menurut Pina ya, orang-orang yang kualitatif itu yang bisa bicara. Kalau Pina kurang bisa berbicara, Pak. Tapi kalau kuantitatif menghitung bisa-bisalah sedikit. Jadi kalau Pina untuk pribadi, Pina milih kuantitatif, Pak. Tergantung kepada individunya, kemana arahnya, Pak. Kalau misalnya Pak Saripudin, karena Bapak itu luas cerita berbicara, kayaknya Bapak itu suka kualitatif, Pak. Ya.
Pak Pas Yazid itu, pun Pak. begitu kayaknya Pak, suka misalnya bisa Wawancara. bisa kalimat itu lebih enak kalau orang-orang yang sudah memang bisa banyak bicara gitu Pak. Gimana Kalau- Pak Burhan? Tanyakan dulu sama Pak Yazid. Oh Gimana iya. jawabannya? Gimana Pak Yazid? Jawaban dari Bu Vina tadi. apa ini sasaran yang paling apa ini? Umpamanya kalau kita kualitatif atau kuantitatif manfaat atau apa namanya itu ya. Begitu kita meneliti langsung dapat inti yang apa yang kita teliti dan kemudian hasilnya itu memang betul-betul asli karena kita lihat kadang-kadang pada saat ini banyak orang menulis atau meneliti, kemudian setelah dibuat penelitiannya itu ujung-ujungnya kesimpulannya itu kurang begitu begitu menghasilkan hasil penelitian yang memuaskan gitu, karena kadang-kadang di dalam penelitiannya itu banyak yang tidak tidak sesuai lah atau tidak semestinya dilakukan seperti itu tapi dilakukan. Contoh umpamanya menemui orang untuk direview atau diwawancara, tetapi terkadang hasil wawancaranya itu tidaklah begitu serius, hanya sekedarnya saja. Ini kadang-kadang di bagian apa ini, bagian di penelitian skripsi pada zaman dulu. Zaman sekarang mungkin tentu lebih baik. Itu bagaimana menurut pendapat Bu Pina ini agar tepat begitu? Kalau saya pribadi, kalau ditanya lebih real menurut logika saya memakai penelitian kuantitatif karena di situ kan 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu. Tapi kalau dia kualitatif, ini menurut Pina ya. Jadi bahasa kalau tanyakan sama kepala sekolahnya kita pergi ke situ. Bahasanya kita yang membuat jadi ilmiah gitu. Itu kelemahan Pina. Jadi bahasa itu belum bisa Pina membuat jadi ilmiah. Bahasa yang di pertanyaan itu misalnya bagaimana Pak pengaruh, misalnya apa ya kita buat contohnya, misalnya manajemen kepemimpinan kepala sekolah ini terhadap kurikulum itu seperti apa ataupun disiplin anak-anak seperti apa. Jadi paling tidak kan wawancaranya nanti itu tidak seperti yang kita harapkan untuk diilmiahkan bahasanya di tesis ataupun di skripsi ya Pak. Tapi kalau misalnya di kuantitatif itu kan ada perhitungan, ada angket, disebar angket, kita mencari median, mencari ini, terus udah dapat semua N-nya dikalikan X, Y, dan segala macam. Di situ kita pakai SPS apa namanya sekarang, lupa Pina. Itu tinggal kita masukkan data-datanya, udah dapat hasil gitu. Cuman kalau yang sepengetahuan Pina, kalau dia kuantitatif, susah di awal, senang di akhir. Kalau dia kualitatif, senang di awal, susah di akhir gitu. Karena menarasikan bahasa kalimat dari wawancara itu ke ilmiah agak susah, tergantung orangnya juga sih Pak. Ya. Ya Pak Yazid, bagaimana? Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, Pak Sarifuddin mau bertanya lagi? Tanyakan dulu Pak Burhan. Diam terus Bapak ini Iya. hari ini. Baik. Gimana Pak Moderator, sudah diizinkan saya untuk Bisa Pak. bertanya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Ibu dosen selaku
pengampu mata kuliah kita tentang metode penelitian pendidikan mengenai makalah Saudara Helvina Syam Batubara tentang judul penelitian kuantitatif. Di dalam makalahnya ada disebutkan bahwa penelitian kuantitatif itu spesifiknya diantaranya sistematis, terencana, terstruktur dengan sangat jelas, begitu ya Bu ya. Nah, kita ingin contoh agak dua lah ya, agak dua saja contohnya. Tentang penelitian kuantitatif. Barangkali saya bantu memberikan contoh begini. Ketika seseorang calon bupati, gubernur, atau presiden ingin mengetahui berapa suara ataupun berapa kira-kira pendukung dia di seluruh daerah tempat pemilihan dia, itu metode yang mana yang dipakai begitu. Itu tentu kuantitatif begitu Bu ya. Jadi yang saya pertanyakan itu, ketika ada pemilihan seperti itu metode mana yang dipakai oleh seorang calon pemimpin, baik presiden, gubernur, ataupun barangkali ya DPR. Jadi itu saya bantu satu contohnya. Tapi saya minta dari Bu Helvina ditambah satu lagi contoh yang lain nanti. Begitu saja Bu. Terima kasih. Kembali kepada Pak Burhanuddin Kaluku. Pak Burhan, nggak kedengaran suaranya, dimatikan apanya Pak? Oh iya, maaf. Terima kasih kepada Pak Sarifudin. Langsung saja mungkin Ibu Vina menjawab tentang permintaan Bapak tadi, satu contoh saja gitu. Ya, terima kasih Pak Sarifudin. Kalau menurut dari pertanyaan Bapak, Vina tanggapinya, kalau untuk pemilihan presiden dia berapakah grafik pemilihan saya di desa ini gitu lah ya, apanya ya Pak, apa namanya, intisari dari pertanyaan Bapak gitu. Misalnya di Tapanuli Tengah itu di situ sudah berapa yang memilih saya, terus di Jawa misalnya di Kabupaten Tapanuli Selatan berapa gitu. Jadi pertanyaan Bapak itu intinya bagaimanakah dia, metode apakah dia bisa melihat berapa jumlah yang memilih dia gitu ya Pak? Survei. Benar, Ya. benar. Jadi dia masuk ke penelitian kuantitatif survei. Karena kuantitatif itu ada 5 jenisnya Pak. Jadi di survei dulu di sana ada beberapa calon, kalau ada beberapa itu kan kalau survei angket gitu Pak. Ya. Jadi misalnya di Tapanuli Tengah, misalnya Mr. X dan Mr. Y adalah calon satu, calon ini untuk DPR ataupun presiden. Jadi di survei dulu berapa kemungkinan besar grafiknya. Di sini berapa yang memilih dia, di sini berapa memilih dia gitu. Kalau Vina, jawabannya Vina penelitian kuantitatif survei Pak. Survei dulu. Oke, survei dulu. Sekarang saya minta contoh yang lain Bu. Tadi itu saya bantu memberikan contoh. Yang kalau Bapak tadi kan skalanya besar. Kalau misalnya yang agak sedikit skalanya lebih kecil lah yang bisa kita pahami. Bagaimana pengaruh tutur bahasa orang tua terhadap psikologi perkembangan anak misalnya. Ada kan sebagian contohnya maaf gitu, bahasa ke anak itu mempengaruhi psikologi kan Pak? Dilembutkan, dikeraskan itu kan bisa berpengaruh juga dalam psikologi perkembangannya, bisa juga diukur, dibuat pengaruh tutur bahasa. Itu berarti
Di situ X-nya itu orang tua. Y-nya adalah orang tua dan anak, X-nya, terus Y-nya adalah psikologi perkembangan. Kalau contoh yang lain itu misalnya pengaruh kualitas layanan restoran terhadap kepuasan pelanggan. Kalau misalnya kita buat contohnya yang lebih simpel, Bapak ke rumah makan, tapi pramusajinya ataupun yang melayani Bapak itu nggak senyum gitu, jutek gitu. Jadi Bapak makan di situ, bagaimana rasa Bapak? Ini kenapa jadi begini, nggak senyum gitu. Jadi kan ada pengaruh antara kualitas layanan dengan kita yang makan di situ gitu. Cuman segitu Pak Sarifuddin. Terima kasih kepada Ibu Vina. Mungkin ada tambahan dari kawan-kawan atau masukan untuk membantu dari pertanyaan Pak Sarifuddin. Sebelum nanti tetap juga Pak Sarifuddin juga nanti yang mengampu. Tak ada contoh lain kan itu. Ya Pak Ali, Pak Yazid. Sedikit lagi Pak Kaloko. Baik. Iya. Ini bukan pertanyaan ya, tapi barangkali sebatas saran ya, sama untuk demi kebagusan makalah Ibu Helvina ya. Ini menurut pengamatan saya. Iya Pak. Saran. Iya Pak. Nah, di dalam makalah itu ada memang beberapa cara ya, atau spesifik mengenai kuantitatif ini, diantaranya tadi ada kausal komparatif, ada korelasi, ada survei, ada eksperimen, dan ada tindakan gitu ya. Ya, Pak. Nah, alangkah baiknya Ibu berikan satu contoh di makalah itu, ya, berikan satu contoh di dalam makalah. Jadi kalau dengan cara kausal komparatif itu seperti apa, korelasi itu seperti apa, survei, eksperimen, dan tindakan, sehingga ya itu lebih mengarah lagi begitu. Itu barangkali saran saya untuk Ibu Helvina. Pak. Oke, terima kasih. Oke, mungkin kita sudah ada di sini, udah bersama-sama kita Ibu dosen kita ya, Ibu Nelly. Izin Bu. Itu makalahnya nggak gerak ya? Oh belum. Apakah kita lanjut? Apa ada pertanyaan lagi atau bagaimana ini Bu Vina? Lanjut aja terus dulu moderator, Ibu karena masuk, Pak. Bu Nelly katanya akan bergabung. Assalamualaikum. Iya, udah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjutkan Pak. Senang sekali hari ini Bu Vina sudah menyampaikan isi makalahnya ini. Udah sejuk dia. Sejuk sekali nih kalau udah Bu Vina bicara ini. Rasanya problem kita tuntas hari ini ya. Bu Vin, kira-kira Bu, adakah itu kira-kira memungkinkan suatu penelitian itu terjadi dengan dua model penelitian, padahal satu maksud, misalnya dia kuantitatif, dia juga kualitatif. Akankah yang demikian itu terjadi dalam penelitian Bu kira-kira? Ya, Pak Burhan. Belum dihidupkan, Pak. Iya Bu, Burhan. langsung saja dijawab atau ditanggapi Bu pertanyaan Pak Ali. Iya, untuk Pak Ali ada yang seperti itu. Ada penelitian dia bisa, tapi kurang paham juga sih Vinanya. Tapi kalau untuk dia
pakai dua-duanya, ada setelah dia dapatkan hasil dari kuantitatif itu, baru dimasukkan di kualitatif gitu. Maksudnya disebar, maksudnya kalimatnya baru dijelaskan di situnya. Ada juga, tapi kalau untuk contoh itu Pina belum terlalu paham di situ, Pak Ali. Tapi pernah ada teman Pina yang seperti itu. Jadi apa penelitiannya itu namanya ya? Didapatkan dulu hasilnya, setelah dapat hasilnya baru disebar melalui kualitatif. Tapi nggak tahu, belum bisa Pina jelaskan gitu, Pak Ali Akbar. Kalau ada daripada Bapak Ibu yang bisa membantu Pina, silahkan Pak. Tolong diulang lagi, Pak Ali Akbar. Begini Pak Saripudin, pertanyaannya, akankah satu penelitian itu dilaksanakan ataupun dipola dengan dua model penelitian, seperti dia menggunakan penelitian kualitatif, juga harus menggunakan penelitian kuantitatif dalam penelitian dia tersebut. Tadi Bu sudah sampaikan, nampaknya memungkinkan gitu kan, memungkinkan artinya dari sebuah hasil yang didapat lewat kualitatif ya dianalisis dengan kuantitatif atau dihasilkan oleh hasil kuantitatif atau sebaliknya. Jadi pertanyaannya adalah, akankah yang demikian itu terjadi, satu penelitian itu dilaksanakan dengan dua model penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif, seperti itu Pak. Saya bantu jawab nih ya, barang Ibu dosen, saya mohon minta maaf nih. Iya Pak. Kemudian gini, kalau pertanyaannya dalam satu masa, mungkinkah kita meneliti dengan menggunakan dua metode, begitu ya? Kualitatif. Satu penelitian itu dilakukan dengan dua model penelitian. Iya, oke. Penelitian itu dilakukan dengan dua model penelitian. Baik. Begini. Apakah itu terjadi? Iya. Saya jawab. Hampir semua produk, ya, semua produk penemuan yang belum pernah ditemukan atau penemu pertama itu pasti melakukan dengan dua metode. Satu contoh, saya berikan contoh dulu di waktu Perang Dunia Kedua. Masa itu sepeda motor belum ada. Sepeda motor belum ada, jadi oleh pemilik sepeda itu orang Jerman waktu itu ya, namanya saya lupa ini. Dia terus merakit, dirakitnya terus sepeda motornya itu. Begitu sudah siap, dia dicemooh oleh orang lain. Artinya dia melaksanakan itu dengan cara kuantitatif. Dia teliti terus. Nah, begitu barangnya sudah selesai, maka dipasarkan. Sebelum dipasarkan itu, dia melaksanakan penelitian. Artinya dia berikan dulu produknya, dicoba dulu deh. Ini dikasih agak 3 atau 10 unit. Nah, dari produk yang diberikan kepada masyarakat itu, dia akan melihat kembali respon pasar. Ini masuk dalam barangkali observasi atau mungkin masuk wawancara di dalam kualitatif begitu. Nah, ketika ada jawaban daripada market value, tempat penempatan sepeda motor itu, maka di sana pemilik motor yang orang Jerman saya bilang tadi, pemilik sepeda motor pertama di zaman Perang Dunia Kedua itu, di sanalah dia melihat, dia wawancara, dilihatnya, ditanyanya bagaimana bawa sepedanya, oh ini yang kurang. Begitu dibawa nanti dirakit, bensinnya barangkali kurang, cepat habis, atau mungkin bannya cepat meletus. Nah, penelitian yang begitu, itu namanya penelitian kualitatif. Jadi pertanyaan dari Pak Lekbar pada intinya, pada satu masa, bisakah dilakukan dengan dua? Ya,
Jawabannya benar. Semua produk yang baru, apapun itu, mau sepeda motor kah, mau mobil kah, mau pesawat, atau handphone, nah itu semuanya pasti melakukan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Demikian. Terima kasih Pak Saripudin yang Apa sudah memberi. itu, Pak Saripudin, apa namanya, penelitian R&D ya? Apa namanya? Bukan ya, Pak? Namanya lupa lah, macam mana lah S2, tanya sama ibu dosen yang S3 lah nanti. Ya, kayaknya ada dia kayak produk-produk gitu, Pak Ali. Iya, Ya. betul. Kayak Ditutup baru ingat dulu ini. screenshotnya, share screennya Bu Helmi. Yang mana, Pak? Ditutup. Oh ya. Jangan marah, Pak Andika. Nggak nampak semua. Berarti Pak Saripudin, kalau kita satu penelitian itu bisa kita gabung itu ya Pak Saripudin ya. Benar. Karena yang pernah saya tahu, kalau kita penelitian itu memang harus kita pakai satu metode, nanti kita pakai metode pasti berbeda gitu. Baru saya dengar juga, tapi ini masukan juga lah Pak. Iya, dalam satu masa itu bisa, Pak. Iya, iya. Bagaimana Pak Ali? Bapak bertanya tadi. Ya ada pernah. Aduh. Saya memang bertanya Pak karena memang tidak tahu. Iya, iya. Bertanya tidak tahu, mana tahu nanti ada seperti itu. Jawaban sementara kita udah ada, kan mengatakan hasil diskusi kami calon dokter hari itu ternyata itu akan terjadi seperti itu, gitu. Halo Pak. Ijtihad. Halo Pak Ali. Bagus signal rupanya ya. Ya, Juga kurang bagus signal. Jadi ya. Saya yang bertanya tadi memang tidak mengerti Pak, tidak tahu karena memang tadi di judulnya ada 2 model penelitian yang akan dikaji. Kita gabungkan saja akankah penelitian itu terjadi. Nah, bila mana terjadi kita sudah ada bahan gitu Pak. Iya, iya. Terima kasih jawaban Pak Kiai Saripudin dengan Ibu Elvi. Kembalikan ke Pak Kaloko Burhan. Ya, mungkin ada lagi yang perlu didiskusikan ini, Bapak Ibu. Karena pas. Ada pas. Karena ini direkam ini ya, nggak bisa bebas ya. Rekam ini Pak, direkam. Halo. Halo, ya. Pak Burhan, Bu Pina, terima kasih. Ini kita. Ya Pak Yazid. Nah, saya kadang-kadang banyak bertanya tentang apa ini karena memang saya tidak paham ya. Jadi jangan dianggap seperti dibilang Pak Al-Akbar tadi. Yang mata kuliah yang tadi, dipikirnya saya udah tahu, saya tanya enggak. Ini coba lihat di apa itu Bu Pina, Bu Pina dan teman-teman di halaman 5. Di halaman 5 PowerPoint ya. Ada tujuan, ada masalah, data, instrumen, analisis data. Tujuan kelihatan belum Pak? Apanya di layar Pak? Udah? Belum ya? Enggak, ini saya lihat melalui PowerPoint langsung ini. Saya baca. Kalau mungkin Ibu masih ingatnya ini dia ada di apa ini di tab apa namanya? Semacam apa ini? Di halaman 5 Bu, halaman 5 di apa? Ada tujuan, di bawahnya ada menguji teori, masalah, deskripsi 1 variabel, hubungan pengaruh 2 variabel atau lebih,
Masih ingat Ibu? Masih Pak. Oke. Ini saya belum begitu apa ini Bu. Coba minta tolong dulu Ibu, jelaskan lagi kembali. Ini tentang kuantitatif mungkin. Nah, itu lagi apa lagi ini? Halo Bu Bina, Pak Burhan. Ya, ya Pak, ya. Ya Bu, iya Pak. Kedengaran Pak ya? Kedengaran? Jelas. Ya Pak Azwar. Oke. Di sini ya Pak Yajid, di halaman 5 di PowerPoint-nya Pina, itu ada tujuan di penelitian kuantitatif. Misalnya tujuannya itu apa yang mau kita cari. Indikator dari penelitian itu, ini Pina jelaskan sepengetahuan Pina ya Pak Yajid ya, karena kita sama-sama belajar. Gitu. Indikator apa yang mau kita uji teori di situ. Masalahnya deskriptif itu karena di penelitian kuantitatif itu ada beberapa jenis penelitian, ada dia deskriptif, ada korelasi, ada tindakan kelas, ada 5, ada kausal kooperatif. Jadi masalah itu kalau misalnya ada yang satu variabel, satu deskriptif itu satu variabel, kalau hubungan atau pengaruh itu 2 variabel atau lebih. Lalu kalau perbandingan itu 2 variabel bebas ataupun lebih. Misalnya kalau dia hubungan, kalau contohnya hubungan itu, misalnya seperti contohnya hubungan antara pendidikan dalam keluarga dengan sikap siswa di sekolah. Ada tidak menurut Bapak hubungan antara pendidikan di rumah itu dengan ke sekolah? Ada tidak berhubungannya gitu? Sepengetahuan Pina ya. Terus kalau dia pengaruh, contohnya itu pengaruh seperti yang Pina contohkan tadi, pengaruh kualitas layanan restoran terhadap kepuasan pembeli. Itu berarti kalau dia pengaruh dia minum obat nanti pesta terus. 2 variabel ya Pak, X dan Y gitu. Ada variabel Y yang mempengaruhi, ada X yang mempengaruhi Y gitu ceritanya. Terus kalau data itu ya memang kalau dia angket, itu kan kita sebar angket. Terus nanti pasti mencari kalau dia masih S1, kalau di S3 Pina belum tahu. Kalau di S2 kan harus lebih daripada 2 variabel ataupun 3 variabel, antara 2X-nya atau 2Y-nya. Terus kan data-datanya itu kan dicari mana berapa data-datanya kan hasil daripada angket gitu. Ini kan ada di instrumennya tes atau angket, terus analisis datanya statistik pakai apa ya? SPSS kalau nggak salah. Masukkan angka-angkanya seperti itu. Pengetahuan Pina Pak Yajid. SPSS. Kembalikan pada Pak Burhan. Suaranya macet Bu Fida. Oh iya. Macet suaranya ya Pak? Ya, untuk statistik Bu. SPSS. Iya. Apa namanya Pak Taufik? SPSS. Ya. PSS ya Pak? SPSS ya, itu dia. Itu namanya, lupa Pina. Itu Pak Yajid. Sepengetahuan Pina seperti itu Pak Yajid. Ya Pak Yajid, bagaimana dengan jawaban Ibu Vina? Mantap. Karena saya pun sedikit ini Pak Moderator. Ya. Ya Pak Azwar. Kalau begini nggak kedengaran ya? Udah. Ini udah. Nah, ini nggak lagi. Hilang. Nggak kedengaran lagi. Hilang timbul. Hilang timbul ya? Iya. Terima kasih Pak Moderator. Boleh saya lanjutkan sebentar? Lanjut terus. Lanjut. Terima kasih rekan-rekan, izin Ibu dosen. Kalau saya minta penegasan dari Bu Pina, alhamdulillah ini makalahnya sudah bagus menurut saya. Mungkin saya nggak bisa buat sebagus ini Bu Pina untuk saat ini. Jadi, tapi ada beberapa
hal yang ingin saya minta penegasan dari Ibu. Yang pertama, dalam menulis makalah ya, kira-kira apa pedoman yang digunakan oleh Ibu Pina waktu menulis makalah ini kan? Apakah ada pedoman khusus yang sehingga nanti kalau kita buat makalah bisa kita gunakan atau bisa kita rujuk pedoman apa yang dipakai? Karena di sini saya lihat ada beberapa hal yang berbeda dalam tiap penulisan makalah orang lain. Misalnya halaman. Di situ ada yang tulis hal ya, di beberapa tempat ada yang tulis hal, ada yang tulis halaman. Yang sebenarnya itu apa kita pakai, apakah hal atau halaman atau HLM. Karena ini nanti kalau kita membuat karya tulis ataupun katakanlah disertasi, ini saya kira pertanyaan kan. Kemudian terdengar Pak ya? Ya. Kemudian di sini saya lihat ada beberapa subjudul ya. Misalnya bab 2 pembahasan, ada A, ada B. Cuman di bagian penutup ada kesimpulan itu A ya. Cuman B-nya saya tidak lihat. Entah kemana, mungkin salah ketik atau bagaimana. Dan di beberapa tempat saya lihat juga ada seperti itu. Jadi mungkin bisa menjadi perbaikan di makalah selanjutnya. Ya sebenarnya mungkin kalau saya pun buat ada kesalahan-kesalahan juga kan. Tapi kalau kita dari luar melihatnya kan bisa kelihatan. Kemudian masalah penomoran, ada yang saya lihat itu di karya-karya tulis orang bagian judul ya, ataupun bagian subjudulnya itu, maksud saya bagian bab ya, bagian bab atau judul babnya itu halamannya ditaruh di tengah. Tetapi bagian selanjutnya atau halaman selanjutnya itu nomor halaman atau page number-nya itu ada yang ditaruh di kanan, ada yang ditaruh di atas dan sebagainya. Kalau di sini saya lihat semua di tengah. Apakah memang seperti ini nantinya kita buat atau bagaimana? Mungkin nanti mohon masukan kawan-kawan. Kemudian footnote. Footnote ini seperti saya buat contoh footnote-nya nomor 1, mulung leksi J. Ini memang seperti inikah yang kita pakai atau bagaimana? Karena setahu saya namanya bukan mulung leksi J, tapi terbalik itu. Artinya kalau di barat itu kan nama akhirnya ditaruh ke depan karena mungkin itu marganya ataupun atau apalah namanya gitu ya, kelompok keluarganya gitu. Kemudian mulung leksi J ada metodologi penelitian kualitatif. Di sini di dalam beberapa karya saya lihat dibuat miring karena dia judul metodologi penelitian kualitatif. Kemudian Bandungnya itu tidak dipisahkan dengan titik tetapi dalam buka kurung. Rosda karya, koma 1995 tutup kurung. Nah, mohon penegasan dari Ibu Pina, kira-kira nanti kalau kami buat makalah selanjutnya, bagaimana penomorannya, bagaimana footnote-nya dan pedoman apa yang kami pakai atau yang kami gunakan. Demikian sementara Pak Moderator, terima kasih Ibu Pina, rekan-rekan sekalian. Saya Terima kasih Pak Moderator. Oke Pak Azwar. Mungkin Bu Pina tadi kesimpulan daripada pertanyaan Pak Azwar, kiat-kiatnya gitu, juknisnya, petunjuk dan teknis makalah yang dibuat itu. Tapi mohon izin dulu Bapak Ibu, karena saya juga belum dapat juga makalah dari Ibu Vina. Mungkin ada grup lain. Oke, saya mohon nanti siapa adminnya mohon dimasukkanlah saya Bu. Ya, Bapak Ibu di sini ini pun mungkin makalahnya Pina belum sempurna, mungkin banyak kesalahan gitu. Tapi yang sepengetahuan Pina ada juga di sini yang footnote nomor berapa ini lupa Pina buatkan tempat terbit. Kalau sepengetahuan Pina untuk penulisan footnote itu 1 tab. Setelah kita klik di atas untuk footnote, muncul dia di bawah footnote-nya, masukkan tab, digeser 1 tab dari situ, baru kita buat. Ini pun Pina belum mungkin bagus semua ya.
nama pengarang, koma, judul bukunya ditulis cetak miring, buka kurung, tempat terbitnya di mana, Bandung, titik 2, kota terbitnya di mana, misalnya Medan, titik 2, tahun berapa, buka tutup kurung. Hal yang tadi Bapak Anwar tanyakan itu tergantung individunya. Mungkin Pina pun di sini masih acak-acakan. Kalau misalnya di footnote nomor 1 itu sudah hak kecil, ya hak kecil semua. Kalau misalnya hal 3 huruf H, A, L itu semua gitu. Jadi tergantung si penulisnya mau dia H besar, halaman, hal, itu tergantung individunya sepengetahuan Pina. Terus kalau untuk penomoran, tapi nggak tahu juga kalau di Stein penyambungan sama Diayen Padang Sidimpuan, kalau misalnya A habis dari huruf A besar, pasti strukturnya 1. Dari 1 itu akan timbul lagi pertanyaannya, ada lagi yang mau dijelaskan di situ, A kecil. Dari A kecil ada lagi yang mau dijelaskan A huruf 1. Ada lagi yang mau dijelaskan kembali dia ke A kurung. Ada lagi yang mau dijelaskan 1 kurung. Jadi intinya itu harus kelihatan pengetahuannya Pina. Kalau untuk halaman memang iya, sebetulnya itu dibedakan antara halaman yang Romawi sama halaman yang tidak Romawi. Misalnya subbabnya itu kan misalnya pendahuluan. Oh, kalau di sini kan kemarin bab 2-nya seperti apa gitu. Mamai mergul enggak? Suara pra. Iya. Terus kalau untuk penulisan itu untuk membuat paragraf itu biasanya 5 ketukan. Kalau kami di Yeyen di Padang Sidimpuan dulu 5 ketukan dia baru dibuatkan huruf awal paragraf. Setelah itu baru dia disesuaikan yang di atasnya gitu. Bapak Ibu. Ini pun mungkin makalah Pina masih banyak kesalahan. Gitu Pak apa tadi yang bertanya Pak Azwar gitu Pak. Pak Azwar. Iya Pak Azwar. Mungkin ini pun Pina masih banyak salah Pak. Saya Pina kembalikan sama Pak Burhan. Pak Burhan masih mati itunya Pak Burhan, nggak kedengaran Pak Burhan. Iya Pak. Baik, Pak Azwar, tadi mungkin sudah diberikan Ibu tadi tanggapan dan jawaban. Mungkin bagaimana? Ya. Ini satu lagi Pak Moderator yang belum diterangkan oleh Ibu Pina. Yang leksi tadi, leksi J mulung. Itu kan gaya-gaya orang barat, leksi J mulung atau mulung, leksi J. Apakah kita pakai yang leksi J mulung atau mulung leksi J? Itu tadi belum dibahas oleh beliau, Bu Pina. Iya. Oh iya, langsung aja Bu Pina. Kalau yang untuk penulisan perpus apa itu footnote itu namanya dibalik atau tidak, kemarin sih ada perubahan. Seperti yang kemarin Pak Wisyono, itu kita memakai body note, bukan footnote. Beda dengan mata kuliah kita sekarang, Ibu Nelly kan masih, Bu dosen kita, masih memakai footnote. Kalau Pak Wisyono kan body note. Kalau misalnya penulisannya Pina belum tahu peraturan terbaru Pak Azwar. Tapi kalau yang kemarin itu di daftar pustaka itu harus sesuai dengan abjad gitu. Misalnya A, B, jadi berurutan dulu abjadnya. Untuk penulisan ini Pina nggak bisa komentar, takutnya nanti Pina nggak tahu perubahan terbaru untuk penulisan nama Pak Azwar. Gitu ya. Iya. Baik, terima kasih Bu. Yang sering-sering menulis kan akan tahu. Pina udah lama nggak menulis Pak. Gitu. Ya, jadi, Pak Azwar. Ya Pak Moderator, jadi kan saya pernah diberikan masukan oleh orang, iya, Pak. Itu gaya penulisan yang seperti itu katanya gaya penulisan kalau kita membuat sebuah karya tulis dengan metode barat kan. Misalnya nama saya Azwar Ramnur.
Jadi kalau orang merujuk buku saya, itu nanti ditulisnya Ramnur, Azwar gitu. Jadi sedangkan katanya, ini informasi yang saya pernah dapat dikritik oleh orang atau diberikan masukan oleh orang, kalau kita itu orang Indonesia, penulisnya penulis Indonesia, nggak perlu diputar katanya. Jadi kalau nama saya Azwar Ramnur ya Azwar Ramnur gitu. Kalau dulu katanya itu kenapa banyak terbalik-terbalik lantaran guru-guru besar kita itu banyak yang dididik di luar negeri, jadi terbawa ke Indonesia. Inilah maksud saya tadi itu. Kalau mungkin nanti bisa kita seragamkan gitu. Tapi jawaban Ibu Pina sudah cukup memuaskan. Terima kasih Bu Pina dan Pak Moderator. Saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak Azwar. Tapi biasanya kalau memang membuat tulisan-tulisan baik itu footnote-nya, body note itu biasa ada pedomannya Bu, ya kan? Ya. Mungkin nanti dari Bapak Ibu dosen nanti yang bisa menyampaikan. Jadi Bapak Ibu, apa kita lanjut lagi pertanyaan untuk makalah Ibu Pina, atau kira-kira ada yang bisa menghubungi Ibu Ibu Nelly? Sudah masuk beliau, Pak. Iya, tapi iya Pak Moderator. Halo Pak Moderator. Iya ya. Iya Bu, dosen. Ambil alih ya. Iya Bu, siap Bu. Ya, sebelumnya saya mohon semua suara dihilangkan ya. Dan sebelum saya mulai, saya mohon maaf video saya tidak saya tayangkan karena sedang tidak enak badan ya Bapak Ibu ya. Dengar suara saya Bapak Ibu? Dengar Bu. Dengar Bu, Ya, dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Pina bisa di-share-kan makalahnya Bu? Ini udah kelihatan Bu. Makalahnya. Siapa hostnya? Bisa di-share screen makalahnya? Ditutup dulu. Tutup dulu ini PowerPoint-nya, ditutup. Bu Pina, stop dulu screen share-nya. Share screen-nya ditutup, kemudian oke. Share screen lagi, balik. Makalah. Iya Pak, bentar ya. Ini Pak. Ini Bu, udah kelihatan Bu, maaf Bu. Kan besarkan ya. Itu 3 halaman, 1 halaman aja Bu. Zoom in, Bu. Oke Bu. Iya. Lanjut Bu ke bawah sebelum saya pending sebelum saya cut ya, terus turun ke bawah. Oh iya. Di bab 1 Bu. Bab 1 ya. Iya Bu. Nah, ini kita sudah sepakat kemarin bab 1 tidak ada latar belakang masalah dalam penulisan makalah kecuali dalam riset atau penelitian ya. Apa isi bab 1 pendahuluan? Isinya adalah membawa kepada pembaca tentang apa yang mau kita bahas di bab selanjutnya. Jadi kalau kita misalnya membaca sebuah buku, di pendahuluan itu sudah kita baca isi buku itu lebih kurang 70%. Nah, begitu. Ya, jadi kita nggak usah membaca di halaman berikutnya kalau kita perlu sesuatu yang konsennya kemana, kita membaca pendahuluan. Ini diganti ya Bu Pina. Bu. Oke, jadi isinya adalah mengajak pembaca supaya mengetahui apa yang mau kita bahas di bab selanjutnya. Kemudian masalah alinea tadi, ini karena ada, saya lihat satu alinea pertama itu 7 ketukan Bapak Ibu. Oh, 7 ketukan ya Bu? Iya. 7 ketukan berarti 7 huruf dari awal. Menjorok ke dalam. Udah lanjut Bu, bab 2. Ini Bu. Ya lanjut. Iya. Baik, tadi ada pertanyaan tentang
lexijomoleong, ya, dan sebagainya. Setiap penulisan karya ilmiah itu biasanya ada masing-masing perbedaan dari setiap lembaga. Lembaga pendidikan, S1, S2, atau S3. Atau mungkin yang karya ilmiah tingkat di bawah S1 ya. Namanya itu adalah gaya selingkung, gaya penulisan selingkungan. Namun untuk menulis nama biasanya nama aslinya itu ya apa yang ada, jangan dibalik ya. Lexijomoleong, nah begitu. Itu ya Bu, pindah ya. Ya Bu. Kemudian turunkan. Untuk halaman, ya halaman, nomor halaman itu kalau ada babnya itu di bawah di tengah. Kalau ada kepala bab, judul kepala bab, misalnya bab 1 pendahuluan. Di halaman pendahuluan itu kan halaman 1. Itu nomor halamannya di bawah tengah, center apa ya, di bawah ya, di tengah bawah gitu. Tapi kalau tidak ada judul itu di kanan atas. Ya, di kanan atas kalau nggak ada judul. Ini sudah ketentuan skala nasional ini ya. Jadi jangan di bawah semua. Iya, Bu. Oke, lanjut. Bu, naikkan sedikit Bu dari bab pembahasan tadi. Pembahasan. Ini Bu. Turunkan sedikit. Sebelum ke nomor 2, alinea terakhir. Sebelum poin nomor 2. Sebelum poin nomor 2 ya Bu. Ini Bu. Ya, pas. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk menyusun makalah supaya bisa dimaknai orang yang membaca dan kita yang menulis, itu jangan biarkan makalah itu mengambang di pendapat ilmuwan. Itu poin nomor 3, footnote Ibu kan mengambang. Setiap ada subbab, itu harus ada penjelasan dari pemakalah dalam bentuk kesimpulan. Apa sebetulnya yang si penulis pedomani dari semua referensi yang sudah diuraikan di atas begitu. Ada suatu kesimpulan, Bu. Jadi Ibu di sini harusnya menjelaskan apa itu pengertian penelitian kuantitatif. Sebelum beranjak ke tujuan penelitian kuantitatif. Menurut Ibu dari banyaknya teori yang sudah diambil di atas. Sehingga itulah dia pendapat Ibu yang merupakan sumbangsaran Ibu terhadap tulisan dari beberapa orang ilmuwan di atas. Jadi hanya menegaskan dengan kesimpulan, menarik kesimpulan. Paham ya Bu? Ya, Bapak Bu. Ibu sekalian? Ya, jadi ini ditambah setiap subbab ada kesimpulan. Sehingga pembaca dan penulis sendiri memahami bagian mana yang dirujuk. Karena banyak teori di atas, kita bingung ini penulis ini mengambil rujukan yang mana ini. Sepakat dengan yang mana ini. Jadi harus ada suatu konsistensi. Ya, dia konsisten harus merujuk pada pendapat siapa tentang pengertian penelitian kuantitatif. Kalau semuanya dirujuk silahkan, tapi buatlah sebuah kesimpulan. Ya, nomor 2 Bu, turunkan. Turunkan terus Bu. Ya, sama ya, semuanya harus ada kesimpulan ya. Dan nomor halamannya sebelah kanan atas. Jika tidak ada judul bab. Ya, turunkan Baik, terus. Ya, stop, naikkan sedikit, Bu. Footnote, naikkan sedikit. Footnote, ya itu. Footnote itu, Bu, kita lihat footnote-nya, Bu. Ya ini. Sumardi Suryabrata. Sumardi Suryabrata, MZir. Footnote itu 1 spasi, Bu. Size-nya 10. Ya, 1 spasi, size 10.
Oke, turunkan lagi. Udah, Bu? Oke, kesimpulan ini enggak kesimpulan ini Bu, ringkasan. Lebih kecilkan lagi nanti Bu kesimpulannya. Ini ringkasan ini. Turunkan lagi. Ada berapa itu kesimpulan? 1, 2, terus turunkan lagi. Nah, kan terlalu banyak. Ini namanya ringkasan, mirip dengan bab 1 tadi itu. Oke, terus izin Bu, berarti kalau di bab 3-nya ini kalau misalnya yang jenis-jenis penelitian kuantitatifnya nggak satukan. usah diuraikan, nggak usah diuraikan Bu. Uraiannya kan ada di pembahasan tadi. Kenapa diuraikan lagi? Jenis-jenis penelitian kuantitatif yaitu penelitian korelasional, survei, eksperimen, R&D, deskriptif, dan seterusnya. Udah, begitu aja. Oh iya Bu, baik Bu. Ya, jadi nggak usah dijelaskan lagi karena udah ada penjelasannya di tengah tadi. Iya Bu. Terakhir referensi daftar pustaka. Ini Bu. Ya, turunkan. Oke. Untuk daftar pustaka Bapak Ibu, jika judul Bapak Ibu penelitian kuanti, jangan ada di situ kualitatif ya. Itu ada beberapa referensi daftar pustaka Ibu Pina itu ada kualitatif atau ada dua-duanya, kuanti dan kuali. Ada pula PTK, itu berarti tidak konsisten dengan judul. Ada pula yang umum, metodologi research, tidak usah langsung metode penelitian kuantitatif. Sehingga apa fokus tulisannya? Ini ada lagi leksimoleang metode penelitian kualitatif, nggak usah. Baik Bu. Ya. Ya, Bu. Oke, jadi supaya tidak mendua, supaya tidak pecah konsentrasi yang membaca. Ya baik Ya, Bapak Ibu, ada beberapa pertanyaan tadi. Yang pertama, pertanyaannya unik-unik ya. Pertanyaannya ini pertanyaan yang mungkin bukan berarti Bapak Ibu lupa, tapi kita ini saling mengingatkan karena mungkin dulu S1 dan S2-nya udah terlalu lama sehingga lupa ya. Nah, sehingga lupa. Atau mungkin dulu menulis skripsi dan tesisnya juga lupa karena udah terlalu lama. Atau juga masalah umur dan kesibukan. Baik, untuk yang pertama. Penelitian kuantitatif, apa bedanya dengan kualitatif? Itu banyak bedanya, lebih dari 10 perbedaan. Ya, lebih dari 10 perbedaan. Yang pertama, secara umum penelitian ini dilihat dari paradigmanya, landasan berpikirnya. Paradigma penelitian itu secara umum ada dua, positivistik dan post-positivistik. Dilihat dari landasan berpikirnya, ada dua paradigma penelitian untuk menemukan kebenaran ilmu pengetahuan secara ilmiah. Pertama, positivistik. Kebenaran ilmu pengetahuan dapat diperoleh secara objektif berdasarkan apa yang dilihat oleh panca indera. Itulah positivistik. Positivistik melahirkan metode penelitian kuantitatif dan cabang-cabangnya.
Kemudian yang kedua, paradigma post-positivistik. Kebenaran ilmu pengetahuan diperoleh bukan hanya dengan panca indera, apa yang terlihat oleh panca indera, tetapi di balik panca indera. Ya, di balik panca indera berarti bukan hanya apa yang kita lihat, tapi di balik apa yang kita lihat. Nah, itulah dia kualitatif, post-positivistik. Post-positivistik melahirkan metode penelitian kualitatif. Nah, jadi dua metode penelitian ini selalu menjadi pilihan para ilmuwan untuk mengadakan penelitian. Ada pertanyaan, apa bedanya kuantitatif dengan kualitatif? Perbedaan pertama adalah tujuan. Kalau saya tanya, untuk apa Bapak memilih kuanti, untuk apa Bapak memilih kuali, itu harus pakai rasional. Bukan karena saya milih kuanti supaya cepat, saya pilih kuali supaya bagus, bukan, pakai rasionalitas. Ketika ditanya, saya ingin menguji teori variabel, itu ambillah kuantitatif. Kuantitatif itu bertujuan untuk menguji teori variabel. Minimal variabelnya Bu Pina itu minimal 2, tidak ada satu variabel yang diteliti. Ya, 2 variabel, baik deskriptif atau yang lain. Menguji variabel yang di dalam variabel itu ada teori. Sering kita dengar ada variabel independen namanya variabel bebas, dan ada yang namanya variabel dependen namanya variabel terikat. Apa itu independen variabel atau variabel bebas? Adanya variabel itu bebas dengan sendirinya, bukan merupakan pengaruh dari adanya variabel yang lain. Yang kedua, variabel dependen maksudnya adalah variabel terikat. Adanya variabel terikat merupakan pengaruh dari adanya variabel lain, jadi dia tidak bisa bebas dengan sendirinya. Variabel bebas biasanya diistilahkan dengan variabel X. Variabel terikat biasanya diistilahkan dengan variabel Y. Nah, jadi untuk menguji teori variabel X terhadap variabel Y, minimal satu variabel X, satu variabel Y. Ada juga orang meneliti multivariat, banyak variabel. Ya, kayaknya ada tamu ya. Siap. Oh, siap. Maaf ya Bapak Ibu, ya ada tamu Iya tadi. Bu, iya Bu. Tetangga. Iya Bu. Baik, kita lanjutkan. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk menguji teori seperti tadi yang sudah dibuat oleh Bu Vina dalam PowerPoint-nya ya. Nah, jadi ingin menguji variabel X seberapa besar pengaruhnya terhadap variabel Y. Contohnya pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru. Ya, guru PAI di SMP Negeri 1 Medan misalnya. Nah, nanti hasil penelitiannya menunjukkan berapa besar pengaruhnya antara variabel X terhadap variabel Y. Dianalisis dengan pendekatan kuantitatif, dengan rumus-rumus statistik. Nah, kemudian yang kedua, mengapa kita memilih penelitian kualitatif? Kita memilih penelitian kualitatif bukan untuk menguji teori, tapi untuk mengembangkan teori. Pengembangan teori lewat apa? Lewat pengumpulan data penelitian dengan mencari data semaksimal mungkin tentang perilaku orang yang kita teliti secara holistik, perilaku orang yang kita teliti secara holistik. Jadi tidak berupa angka-angka, tapi berupa naratif kualitatif. Ya, naratif itu uraian kalimat demi kalimat, alinea demi alinea. Jadi untuk penelitian kualitatif itu mengembangkan teori dari masalah yang kita temukan di lokasi penelitian. Jadi jika
teori tidak sesuai dengan masalah yang kita ajukan, maka ganti teori. Nah, namun untuk kuanti, teori tidak boleh berubah, karena sejak awal itulah yang mau diuji. Nah, itu bedanya kuali dengan kuanti. Beda fungsi teori, pertama ya, dapat kita perbedaan. Fungsi teori dalam penelitian kuantitatif, yang pertama, teori itu dalam penelitian kuantitatif, fungsinya teori sebagai alat utama untuk penelitian. Karena apa? Kuantitatif fungsinya menguji teori. Sedangkan untuk penelitian kualitatif, teori itu mendukung data hasil penelitian. Sehingga jika data hasil penelitian tidak sesuai dengan teori yang dibawa dari awal ketika menyusun proposal, maka teorinya berhak diganti sesuaikan dengan data hasil penelitian. Itulah yang pertama, fungsi teori dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yang kedua tadi tujuan, ya, tujuan meneliti kualitatif dan kuantitatif. Yang ketiga apa beda yang lain? Bedanya instrumen yang digunakan dalam penelitian kuantitatif dengan kualitatif. Kalau kuantitatif, instrumen yang digunakan itu adalah angket. Instrumen pengumpulan datanya menggunakan angket, kemudian tes dan studi dokumentasi. Nah, kalau dia penelitian kualitatif, instrumen pengumpulan datanya menggunakan observasi, kemudian wawancara dan studi dokumentasi. Nah, jadi jika ada penelitian kualitatif, dia bentuknya tabel-tabel dan angka-angka itu hanya mendukung data. Ya, hanya mendukung data. Misalnya tabel tentang keadaan guru. Nah, itu kan ada tabel, ada data-data. Itu hanya mendukung data. Bukan isi dari materi yang diteliti, bukan. Tapi kalau kuantitatif itu penuh dengan angka-angka, ya, angka-angka yang sudah diuji secara statistik, validitas dan reliabilitasnya. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, dilihat dari analisis data. Dilihat dari analisis datanya, penelitian kuantitatif ini menggunakan analisis dengan rumus statistik sesuai dengan judul penelitiannya. Misalnya kalau dia korelasional, dia analisisnya dengan korelasi produk momen yang sering dipakai atau familiar, RXY. Nah, kemudian ada lagi C-square atau C kuadrat. Ada lagi analisis varian. Dan banyak analisis statistik dan menyesuaikan dengan judul penelitian Bapak Ibu. Tidak sama analisis datanya kalau judulnya berbeda. Pengaruh tidak sama dengan korelasional, tidak sama dengan perbandingan, tidak sama dengan eksperimen. Nah, jadi sesuaikan analisis datanya dengan judul yang ada. Jika penelitian kualitatif, analisis datanya itu memilih model analisis kualitatif tertentu. Model analisis kualitatif tertentu banyak. Model apa? Spratly. Model apa? Miles and Haberman. Model apa lagi? Sanapia Faisal. Model apa lagi? Merriam. Model apa lagi? Moleong dan sebagainya. Jadi banyak model-model penelitian kualitatif. Contoh satu model. Yang familiar itu model Miles and Haberman. Itu ada 3 langkah analisis. Pertama, data reduction atau reduksi data. Yang kedua, data display atau penyajian data. Langkah ketiga, data conclusion atau penarikan kesimpulan data. Nah, jadi ada 3. Pertama, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Itu model yang sering dipakai. Model Miles and Haberman. Nah, itu ada 4. Kemudian yang kelima, apalagi bedanya? Bedanya adalah fungsi peneliti. Fungsi peneliti dalam penelitian kualitatif tidak sama dengan penelitian kuanti. Kalau dalam penelitian kuantitatif, peneliti boleh digantikan dalam pengumpulan data. Karena instrumen yang digunakan sudah lengkap. Misalnya angket, tes, ya, angket atau kuesioner dan tes. Jadi sudah lengkap. Jika Bapak Ibu sibuk, peneliti, misalnya Bapak Ibu sebagai peneliti sibuk, ada kegiatan mendadak, sehingga Bapak Ibu tidak bisa untuk menyebarkan angket. Boleh tidak diwakilkan oleh teman? Boleh. Boleh diwakilkan oleh teman dalam penyebaran angket kepada sampel penelitian.
Sedangkan kualitatif Bapak Ibu tidak boleh mewakilkan karena penelitian kualitatif fungsi peneliti adalah key instrumen, instrumen kunci. Jadi instrumen yang utama itu maksudnya. Instrumen tambahannya wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jadi Bapak Ibu adalah pengolah data utama, instrumen utama. Jadi kalau Bapak Ibu meneliti kualitatif, sedang bagaimanapun tak bisa diwakilkan. Ya misalnya Ibu sedang hamil besar, tak bisa diwakilkan. Ya, jadi ada plus minusnya penelitian yang dua ini. Ya. Kemudian yang keenam dilihat dari waktunya. Waktu penelitian kuantitatif kapan selesai? Selesainya ketika kita sudah bisa menganalisis data lewat skor angket dari data statistik. Dan tidak bisa kita menjawab mengapa pengaruh antara variabel X dengan Y kok bisa 60, mengapa? Bagaimana? Tidak bisa dijawab. Ya, artinya apa? Itulah datanya. Sehingga penelitian kuantitatif jika dilihat dari waktunya dia lebih selesainya lebih cepat dibanding kuali. Ya, penelitian kuantitatif karena tidak banyak yang diteliti, hanya men-scoring angka-angka, mentabulasi hasil data lewat scoring angket, tes, dan dokumen, maka tidak lama masa penelitiannya. Sedangkan penelitian kualitatif lama masanya sampai data itu jenuh. Apa data jenuh? Ciri-ciri data jenuh itu artinya bukan jenuh kayak jenuh manusia, males, tidak. Data itu jenuh jika semua jawaban yang kita terima menghasilkan data yang seragam atau yang homogen. Dalam satu pertanyaan wawancara kita tanya pada lebih dari 2 orang, hasilnya sama. Namun kalau misalnya hasilnya belum sama, hasil wawancaranya berarti data itu belum jenuh. Jadi berapa lama, Bu, kalau data itu jenuh? Ya tergantung si peneliti. Nah ini ada pertanyaan tadi, saya lanjutkan ya. Inilah dia enaknya kalau kita kuliah ya. Pertanyaannya seperti estafet gitu ya. Jawabannya estafet juga supaya jangan lupa. Ya kan Pak Burhan? Dan jangan lupa estafet juga jawabannya. Siap, jadi Bu. tadi ada yang bertanya, jadi kalau saya apa yang cocok? Saya mau meneliti kuali apa kuanti? Yang pasti Bapak Ibu meneliti kuanti atau kuali, jangan Bapak Ibu meneliti atau ya. Nah, kalau meneliti atau itu bukan meneliti namanya. Nah, artinya ketika Bapak Ibu meneliti kuanti, Bapak Ibu tahu mau ngapain saya. Saya meneliti kuanti karena saya nguji teori. Saya meneliti kuali karena saya ingin mengembangkan teori yang ada dan ingin melaksanakan penelitian secara maksimal, secara holistik terhadap perilaku orang yang saya teliti sampai data itu jenuh. Nah, itulah dia. Nah, jadi ketika Bapak Ibu sudah lihat masanya lama, itu mungkin pertimbangan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin cepat, ambil kuanti, tapi kalau saya ditanya, ambillah kuali. Kenapa? Karena kualitatif akan dapat terjawab bagaimana dan mengapa. Ya, lebih mendalami datanya. Sementara kuanti tidak bisa jawab bagaimana dan mengapa. Dia hanya bisa jawab apakah terdapat hubungan antara kepemimpinan kepala sekolah dengan kinerja guru PAI di SMP Negeri 1 Kota Medan, hanya itu. Ada signifikansinya berapa? 60 titik. 60% titik, nggak ada apa-apanya, udah. Tapi kalau kualitatif, kita maksimalkan data. Makanya penelitian kualitatif, interviewnya atau instrumen wawancaranya namanya in-depth interview. Wawancara mendalam. Nah, jadi kalau Bapak Ibu tidak bisa berbicara dengan orang, misalnya tidak bisa wawancara dengan orang, misalnya gemeter menghadapi pejabat yang menjadi responden penelitian, partisipan penelitian, keringat dingin menghadapi kepala sekolah, takut dibentak-bentak orang ketika nanti ada pertanyaan. Nah, jika Bapak Ibu ingin merubah itu bisa, Bapak Ibu melatih diri untuk komunikasi. Namun jika itulah watak Bapak Ibu nggak bisa diganti, ya udah Bapak Ibu harus meneliti kuanti. Karena penelitian itu memilih mana yang cocok dengan kepribadian kita. Ya, jadi penelitian kualitatif ini memang memerlukan orang yang komunikatornya bagus. Ya, komunikator atau orang mengadakan komunikasi secara bagus dengan orang lain.
Kemudian yang kedua, orangnya ramah, ya, murah senyum. Jadi kalau yang susah senyum, sulit senyum, ya belajar senyum di depan cermin. Kemudian sabar, dibentak-bentak orang, ditanya yang macam-macam, sabar. Kemudian nanti minta ini itu yang kita teliti, sabar. Kita senyum walaupun sakit hati kita. Jangan pula kita membentak orang kita wawancarai, nanti kita nggak diterima. Alias data kita nggak selesai dan kita gagal meneliti. Jadi peneliti kualitatif itu banyak syaratnya. Orangnya ramah, kemudian orangnya bermasyarakat, ya, senyum, kemudian komunikasinya bagus, ya. Jangan gagap gugup. Kalau gagap gugup ya nggak selesai. Ya, jadi apa yang kita tanya itu lancar. Kalau misalnya kita nanya, menurut Bapak, selama Bapak memimpin, bagaimana cara guru melaksanakan pendekatan scientific learning kurikulum 2013 misalnya? Oh, saya lihat ya baik-baik aja. Jangan stop di situ, Bapak Ibu. Jawaban itu nggak jelas. Maksud Bapak apa baik-baik saja? Maksud saya, dia sudah bisa menjelaskan materi dan sebagainya. Kira-kira menurut Bapak paham arti pendekatan scientific learning? Tanya terus. Kenapa dia bisa jawab baik-baik saja? Karena kita curiga dia tak paham arti scientific learning. Kita tanya sesuatu kepada orang tak paham, ya sama dengan kita bunuh diri, ya kan Bapak Ibu? Makanya kita tanya, kira-kira Bapak paham nggak arti scientific learning? Baru dengarlah saya, Bu, dari Ibu, kata, betul lah. Salah wawancara orang tak paham kita tanya. Nah, kalau dia tanya, kira-kira menurut Ibu apa itu, Bu? Kita harus siap. Jangan kita bilang, Pak, saya tanya Bapak, kenapa Bapak tanya saya lagi? Jangan. Itu menimbulkan amarah orang. Kita sharing, kalau ada pertanyaan kita jawab. Nanti kalau Bapak itu bilang, Bu, saya sibuk, Bu. Tapi Bapak, kita udah janji, Pak, wawancara. Tiba-tiba rapat, Bu. Oh, ya udah, Pak, kalau gitu ada waktu lain, Pak. Jangan kita marahi dia. Bapak orang yang mengkhianati janji, Bapak masuk neraka. Bapak ciri-ciri munafik. Emang dia penghuni neraka dari mana taunya? Kan marahlah Bapak itu. Kita akhirnya diusir gara-gara kita yang ngomongnya salah. Jadi harus senyum. Walaupun sakit hati, ditolak wawancara, ditolak observasi, senyum. Masih ada hari esok dan jangan sampai kita nambah penyakit. Nah, itulah penelitian kualitatif. Peneliti kualitatif orangnya fleksibel. Orangnya tidak egois. Orangnya tahan amarah, sabar, qanaah, ya. Tapi berikhtiar, disuruh Allah berikhtiar. Ya, jadikanlah apa yang kita teliti bagian dari kita. Begitulah peneliti kualitatif. Nah, itu ya Bapak Ibu. Kemudian tadi ada pertanyaan apa ya yang belum saya jawab? Siapa yang merasa belum terjawab pertanyaannya tadi? Perbedaan sudah, tidak semua ya, yang penting-penting. Kemudian yang kedua tadi, mana yang lebih bagus, penelitian kualitatif atau kuanti? Lihat tujuannya sudah. Kemudian tadi tentang makalah Ibu ya, yang sebagian besar tentang penomoran, tentang penulisan nama, ya itu udah. Oh iya ada. Boleh tidak kita mengadakan penelitian kuanti dan kuali dalam satu judul? Boleh, namanya mixing methods. Namanya mixing methods, penelitian campuran. Mixing, campur. Bapak Ibu kan punya mixer di rumah ya. Mixer itu apa? Alat untuk mencampur menu. Bumbu. Nah, ya. Jadi namanya mixing method, campuran antara kuanti dengan kuali. Apa dulu kita laksanakan? Kita laksanakan dulu penelitian kualitatif, baru kita kuantitatifkan. Nah, itu Bapak Ibu. Ya, ini biasanya mixing method ini jangan Bapak Ibu neliti kalau merasa belum akhir. Nanti khawatir campurannya nanti kebanyakan tepung, ibarat kita buat adonan bolu. Kalau kebanyakan tepung keras, nggak enak dimakan. Melempar anak kucing depan rumah pingsan ya karena kebanyakan tepung, ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu, kalau dia masih pemula, jangan pilih mixing. Kalau pemula, pilihlah yang bisa Bapak Ibu pilih, kuanti atau kuali. Biasanya mixing itu adalah orang yang sudah
terlatih dalam meneliti, peneliti lanjutan. Ya, peneliti lanjutan yang bisa memadukan dua metodologi yang berbeda, namun dengan cara yang apik, ya, dengan cara yang apik atau yang bagus, sehingga orang membaca datanya tidak mengambang, orang membaca datanya enak gitu ya. Nah, jadi tidak setengah-setengah gitu. Ada lagi yang belum Bapak Ibu yang belum saya jawab? Kalau apa Bu, itu batasan minimal untuk penelitian disertasi itu umpamanya tah wajib satu kabupaten atau berapa Oh gitu? iya, ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat batasan minimal sasaran yang mau diteliti ya. Iya Bu. Iya, itu ya ini ada lagi dan nambah perbedaannya. Itulah dia ya, kalau memang ada kaitan ke situ. Perbedaan tadi antara kuanti dengan kuali, hasil data penelitian kuantitatif itu bersifat generalisasi. Itu Pak. Hasil data penelitian kuantitatif bersifat generalisasi. Sedangkan hasil data penelitian kualitatif tidak bersifat generalisasi. Nah, jadi kalau Bapak meneliti kuantitatif, lebih bagus populasinya lebih banyak. Jadi datanya itu lebih valid jika populasi besar. Karena sifatnya hasil datanya generalisasi. Apa itu generalisasi? Hasil data penelitian sampel juga merupakan hasil data penelitian sisa populasi yang bukan sampel. Sehingga kalau Bapak meneliti kuanti, ambillah sekabupaten, sekecamatan, sekota. Ya. Nanti data Bapak itu bisa mewakili satu kabupaten walaupun sampel penelitian Bapak tidak semuanya Bapak teliti. Karena sampel itu dalam penelitian kuanti adalah jumlah perwakilan dari populasi. Misalnya populasi Bapak ada 200. Ya, 200 misalnya. Kepala sekolah sekabupaten misalnya ada 200 orang. Kemudian Bapak tidak mungkin meneliti segitu banyaknya. Karena instrumen Bapak ada angket, kemudian ada tes pula, ada dokumen, kemudian orangnya berpencar dari utara sampai selatan. So, kabupaten ada sekian kecamatan, jumlahnya 200 kepala sekolah. Ada keringanan dalam kuantitatif, namanya sampling. Sampling itu adalah perwakilan jumlah populasi. Banyak cara untuk dapat Bapak Ibu menetapkan jumlah sampling siapa yang mau diteliti. Ada rumusnya. Ya, biasa yang familiar itu rumus Swarsimi Aripunto. Prosentase. Jika apa kata Swarsimi, jika data populasinya di bawah 100 orang, itu ambil semua sebagai sampel. Namun jika sudah di atas 100, ambil 10% atau 20%. Atau 25%. Nah, kalau Bapak 200 orang dikali 10/100, maka Bapak bisa meneliti 20 orang saja. Nah, nanti hasil data yang 20 orang itu sisanya yang 180 ya, Pak ya. Itu sama. Itu sama datanya. Jadi yang 180 itu disebut generalisasi. Paham, Pak Yazid? Jadi data hasil penelitian yang tidak diteliti atau sisa populasi yang bukan sampel, sama datanya dengan sampel yang kita teliti dari 20 orang. 180 sama dengan 20. Karena populasi kita 200 orang. Namun untuk kualitatif Bapak Ibu tidak ada generalisasi. Karena kualitatif penelitiannya mendalam. Penelitian kualitatif ada yang menyebutkan hanya satu tempat. Ada pula peneliti lain menyebutkan boleh 2 tempat atau 3 tempat, terserah Bapak Ibu. Ya, tapi hasil data penelitian kualitatif tidak ada generalisasi. Nah, jadi kalau Bapak Ibu meneliti kabupaten, Bapak Ibu pilih 3 sekolah, hanya 3 sekolah itu aja yang datanya yang Bapak Ibu temukan. Walaupun di kabupaten itu ada banyak sekolah, tapi ketika Bapak Ibu pilih 3 sekolah, cuma 3 itu aja. Yang lainnya tidak Bapak Ibu ikutkan dalam data. Nah, itu. Jadi untuk disertasi saya rasa perlu ada lebih dari 1 sekolah yang diteliti. Karena tingkatannya sudah S3. Kalau S1 1 sekolah, S2 2 sekolah, S3 lebih lah dari 2.
Nah, misalnya kabupaten, Bu, kalau kabupaten kecamatannya banyak, apa semua? Tidak usah. Ambil aja 3 atau 4 kecamatan. Tapi yang masalahnya sama. Ya, yang masalahnya sama. Sehingga nanti ketika ditanya, kenapa cuma 4 dari 15 kecamatan yang Pak Yazid pilih? Karena masalah yang saya temukan 4 sekolah inilah yang sama masalahnya. Nah, begitu jawabannya. Ya, Pak ya? Ya, Pak. Iya. Jadi kalau Bapak mau kualitatif, maksimalkan datanya, pilih data yang masalahnya sama. Kalau kuantitatif, validitas datanya dilihat dari banyaknya populasi. Lebih besar populasi, lebih valid datanya. Nah, itulah dia ya. Kalau kuanti. Jadi kalau kuanti pakai generalisasi, kalau kuali tidak. Ada yang belum saya jawab Bapak Ibu? Sepertinya sudah, Bu. Sudah lengkap jawabannya dari penanya yang awal. Oke. Baik Bapak Ibu, waktu tinggal 5 menit lagi ya. Saya mau masuk kelas S2 PD ya, desain pembelajaran. Sebetulnya tadi pagi, cuma tadi pagi ada acara maulid di UIN ya, jadi nggak bisa gitu. Kita Zoom-nya tetap udah sepakat jam 4 ya. Ini ada 5 menit lagi, jadi kesimpulan hari ini bahwasanya penelitian kuantitatif Bapak Ibu sudah tahu, udah mulai Bapak Ibu rencanakan, ancang-ancang istilahnya. Ancang-ancang saya sudah tahu beda kuanti dengan kuali, walaupun tidak semuanya dijelaskan oleh Ibu ya perbedaannya, tapi udah tahu. Saya Bunda ingin uji teori, ambil kuanti kalau uji teori. Saya ingin menggali data semaksimal mungkin melalui perilaku orang yang diteliti sampai data itu jenuh, sehingga bisa menjawab bagaimana dan mengapa, ambillah kuali. Kalau ditanya saya, mana yang lebih bagus, kuali Bapak Ibu? Cuma itu resiko untuk Bapak Ibu pilih. Ada persyaratan peneliti kuali. Kalau tidak sanggup dengan data statistik, ambil kuali. Kalau tidak sanggup komunikasi dengan orang, ambil kuanti. Ya, itu pilihan. Ya, cuma kalau bisa ya kita berusaha supaya bisa dua-dua metodologi ini. Karena tadi saya dengar ada yang pertama skripsi pakai kuanti, yang kedua tesis pakai kuali, yang ketiga pakai kuali juga lah disertasi. Nah, kalau untuk S1 itu betul Bapak Ibu, S1 itu adalah penelitiannya menguji teori. S2 tesisnya itu mengembangkan teori. S3 nanti Bapak Ibu disertasi itu menemukan teori baru dan model baru. Nah, makanya untuk S3 Bapak Ibu lebih diutamakan ambil kualitatif. Karena kuantitatif bisa menemukan model, bisa dengan pendekatan R&D, Research and Development. Dan itu penelitiannya sangat rumit. Tapi silakan Bapak Ibu udah tingkat S3, penelitian pengembangan. Artinya Bapak Ibu lebih harus pikirkan ada tidak model yang menjadikan outcome dari hasil penelitian R&D. Jadi menemukan model. Model yang ditemukan lewat analisis statistik. Biasanya R&D ini kerap dilaksanakan oleh para peneliti jurusan teknologi pendidikan. Ya, jurusan teknologi pendidikan yang ada produknya, atau jurusan saintek ya, saintek, ada produknya. Jadi ada sesuatu yang dihasilkan, itu R&D. Tapi kalau Bapak Ibu ingin meneliti tentang sejarah tidak bisa R&D. Ya, penelitian sejarah. Tentang pemikiran tidak bisa R&D. Nah, itu ya. Jadi semuanya secara logika bisa kita teliti, namun disesuaikan dengan kemampuan, kesanggupan, dan waktu Bapak Ibu masing-masing. Kemudian kesimpulan kedua, apapun jenis penelitiannya, semuanya sama. Artinya tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu, masing-masing kita punya alasan kenapa memilih salah satu metodologi itu. Yang pasti Bapak Ibu tidak boleh lari dari kenyataan. Saya Bunda nggak maulah meneliti, nggak boleh. Kalau nggak meneliti, berarti nggak siap disertasi. Nggak siap disertasi berarti nggak tamat lah S3. Nggak tamat S3 ya nggak dapat gelar doktor. Jadi nggak bisa lepas dari penelitian. Ya, jadi gunakanlah waktu semaksimal mungkin. Mulai semester 2 saya rasa Bapak Ibu sudah bisa ngajukan judul.
latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, sampai ke manfaat penelitian. Semester 2 udah bisa saya rasa. Semester 1 mulailah meraba-raba ya Pak Burhan ya. Maksudnya mencari-cari gitu ya. Meraba-raba ya Allah apalah aku bisanya gitu, mengkaji diri. Ya jangan ikuti kata orang, tapi ikuti kata diri kita. Sudah bisa menemukan masalah penelitian sudah bagus itu Bapak Ibu. Masalah penelitiannya di mana? Di pesantren kah? Di sekolah kah? Di masyarakat kah? Di LSM kah? Di lembaga-lembaga pendidikan yang lain kah? Banyak lokasinya. Kalau di sekolah siapa yang mau saya teliti? Guru kah? Kepala sekolah kah? Supervisor kah? Kemudian komite sekolah kah? Atau peserta didiknya? Kalau sudah ketemu di sekolah, apa fokus penelitiannya? Apakah saya teliti strategi pembelajarannya, penilaian pembelajaran, kurikulumnya, atau mungkin medianya, atau mungkin evaluasinya? Nah, setelah itu udah ketemu, kira-kira saya nelitinya dengan metodologi mana? Kuantika atau kuali? Nah, begitu. Sudah mulai merencanakan. Ya, mendesain dan merencanakan apa yang mau Bapak Ibu tuliskan dalam disertasi. Kalau saya pengalaman dulu, saya meneliti tentang dinamika pondok pesantren modern di Kota Medan. Karena 3 pondok pesantren modern yang saya teliti, makanya laporan hasil disertasi saya pertama itu 650 halaman. 650 halaman Bapak Ibu, 3 pesantren. Terakhir dikecil-kecilkan oleh pembimbingnya almarhum Prof. Ja'far Siddiq. Beliau marah dengan saya manggil beliau ayah. Karena dia manggil saya paromain, saya nggak tahu arti paromain, saya orang Jawa. Ternyata dia menganggap saya menantu, saya pikir-pikir menantu dari mana. Yang penting kalau udah menantu pasti anak, itu aja lah positive thinking saya. Maka saya manggil beliau ayah. Ini sini dulu katanya, saya ke rumahnya. Karena dia di kampus jarang bisa dijumpai sibuk. Ada apa? Sini dulu sini. Kamu mengejek saya. Tangan saya sakit baca ini. Penelitian kamu kok banyak kali halamannya. 3 pesantren ya. Semuanya bagus isinya. Tapi kecilin. Berapa ya? Pokoknya kecilin lagi. Saya kecilkan 650 jadi 550. Datang lagi saya minggu depan. Ya ini ya. Masih mengejek kamu ya katanya. Kurangin lagi. Datang lagi minggu depannya. Kurangi 100, 450. Kurangi lagi. Jadi tinggal 250 halaman Bapak Ibu. 250 halaman. Saya bilang ya kecil kali ya, ini 1 pondok pesantren aja, saya 3. Pokoknya yang penting isinya. Jangan banyak kali. Tapi bagus semua isi kamu memang ya katanya. Berapa lama ini kau teliti? Udahlah ya nggak usah ditanya ya, ini nelitinya kelamaan ini udah. Karena banyak kali proyek di tarbiyah sehingga lupa diri untuk melaksanakan riset. Padahal kalau kita mau, itu bisa seminggu selesai. Kalau datanya udah penuh, tinggal mengolah data. Tidak terasa 1 malam bisa 30 halaman Bapak Ibu ngolah data. Kalau udah biasa. Nah, tidak perlu buka lagi. Kalau udah ada semuanya, udah ada rekam data, udah ada hasil observasi ya kan? Udah ada semuanya catatan lapangan, udah ada semuanya, udah ada dokumen, tinggal udah masuk-masukannya tak menyusun hasil penelitian 30 halaman bisa 1 malam. Kalau 1 minggu 30 kali 3 udah 30 kali 6 hari udah berapa itu ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu tidak perlu takut menulis. Karena peneliti itu ada 2 keterampilan yang perlu dipenuhinya, menulis dan membaca. Apa yang dibaca tuliskan. Apa yang ditulis bacalah. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi peneliti itu syarat utamanya dia bisa membaca dan menulis. Bacalah pendapat ilmuwan, lalu tulislah kesimpulannya. Kemudian tulislah kesimpulannya dan bacalah tulisan Bapak Ibu. Cocok apa tidak? Nah itu dia. Baik Bapak Ibu sekalian, semuanya hadir ini Pak Kosma? Hadir? Hadir Bu. Alhamdulillah. Hadir, Bu. Tadi pagi saya sudah mengisi absen hadir sekali kalau tidak hadir ya. Untuk minggu depan masih ini Pak Azwar masih online. Minggu depan. Masih Bu. Oh masih. Ya. Untuk online saya karena ini 2 kuanti ya Pak ya.
Saya pilih yang judulnya penelitian kualitatif, biar kita ada langsung perbandingannya. Siapa yang judulnya penelitian kualitatif, Bapak Ibu? Kalau nggak salah itu Pak Saripudin, Bu. Ada Bu, di saya. sini Pak Saripudin. Ada. Ada Bu, ada. Oke, Pak, siap-siapkan ya Pak penelitian kualitatif biar ada perbandingan langsung. Ya. Baik. Terima kasih Baik, Bu. Bapak Ibu. Mudah-mudahan pertemuan kali ini ada manfaatnya ya. Ada hikmahnya. Baik Bu, Biar amin kita ya Allah. bisa, ya. Mudah-mudahan minggu depan kita ketemu lagi bersama. Nah, sehat-sehat kita Bunda. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas kekurangan saya dan sebelum saya serahkan ke moderator, saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. serahkan kepada Bapak moderator untuk berikutnya. Baik, terima kasih Bunda dosen yang sudah memberikan pencerahan kepada kami, yang sangat banyak memberikan masukan dan juga motivasi. Selanjutnya, Ya. Apa selanjutnya, Pak? Apa selanjutnya? selanjutnya kita sholat dulu. Ya, cocok. Sholat dulu kita. Nanti malam kita zooming lagi ya. Diskusi lagi. Iya, oke.